saya mau perkenalan diri dulu. Saya Irfan Zaki Irawan, banyak manggil saya Rawa atau Zaki. Angkatan 2017 kartografi dan penginderaan jauh. Jadi pembicara bukan karena saya udah di Quantum JS, tapi ya karena saya udah memulai lebih dulu aja. Memulai lebih dulu itu pun juga baru kemarin bulan Januari. Jadi ntar kalau misalkan ada teman-teman yang merasa langkah yang saya lakukan ternyata kurang efektif, ditempuh dengan gigih, monggo feel free untuk terus kita diskusi bareng, ngobrol bareng kira-kira gimana caranya buat ini diadakannya pelatihan online ini. Itu fokuskan teman-teman buat mengenal gigih dulu untuk analisis spasial seperti itu. Mengenal satu aplikasi open source itu juga sifatnya pelatihan, jadi langsung lewat ntar teman-teman sudah dulu tahu versinya, kalau enggak yang 3.10 ini ya, 3.10 karena itu yang disupport sama UBIS.org sekarang. Ini 3.12 itu yang paling baru, dan ada lagi yang LTR version 3.4. UBIS Quantum JS ini sama yang lain selain LTR. LTR itu apa sih? Singkat, jadi dia itu ya untuk stabil. Kita versi yang 3.12, 3. Ntar bakal muncul 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3. Karena dia RG aplikasi di sana itu memperbarui plugin, memperbarui algoritma di dalamnya. Mereka langsung update, nge-push dan kita bisa langsung download versi terbarunya. Tapi kalau mau yang stabil 3.10, versi 3.10 ini juga baru bulan lalu ditetapkan sebagai long term release, jadi emang masih seger banget. Untuk materinya teman-teman bisa download di bit.ly CQGIS 2. Itu untuk materi yang kita praktekkan ini nanti. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kelewat langkah, hidupkan mic-nya, kira-kira bisa kita bahas bareng, ketinggalan di mana, gagalnya di mana, seperti itu. Oh iya, sangat tidak disarankan untuk menggunakan versi yang masih beredar luas itu 2,18 las panas. Versi itu memang sudah nggak disupport lagi sama UBIS.org. Plugin yang hanya bisa digunakan di 2.2, UBIS versi 2, tapi kita pakai yang versi lebih baru karena itu lebih up to date. Bahkan yang versi LTR yang terakhir kemarin, sekarang 3,10 versi long term rilisnya. 3,10, 3,4 itu banyak tools kayak misalkan Python Google Engine itu nggak bisa diakses kalau dari 3.4, tapi di 3.10 udah bisa. Karena barusan ada beberapa orang yang masuk lagi, jadi saya linknya lagi ya buat materinya. Apa yang akan saya terkait dengan apa itu LTR dan kenapa 3 ke atas sudah saya sampaikan barusan. Dan geoprocessing. Kenapa setup GUI itu penting? Karena itu kan berkaitan dengan interface kita jalankan sehari-hari. Jadi teman-teman terbiasa dengan graphical, teman-teman bisa lebih cepat dan bekerja. Sebentar berkaitan dengan shortcut tombol keyboard yang ada di GUI juga. Lalu ada pengenalan tentang Saga, Grace, sama Jiggle.
plugin integrasi aplikasi kayak yang sebelumnya sudah pernah saya sebutkan tentang itu salah satu integrasi aplikasi platform lain. Lalu kita akan masuk ke teknisnya, membahas tentang georeferencing, VUMS, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah. Dan HP mulai mendicit hingga akhirnya lighting. Jadi teman-teman bisa mulai ya. Dan untuk mungkin teman-teman tampilannya bakal beda dari punya saya karena saya udah sama. Saya akan menerangkan tentang GUI-nya yang membuat saya nyaman. Jadi seperti inilah GUI aplikasi GUI saya. Jadi teman-teman mungkin waktu pertama kali masuk bakal muncul yang seperti ini, tambah dengan browser kayak gini ya. Tampilan kosongan yang biasa. Begitu selesai install. Nah, saya merasa bahwa ini kurang penting. Tentang isinya kita sama kayak kita buka directory kita Explorer. Jadi karena saya merasa ini kurang penting, makanya saya close. Nah, seperti itu. Ya, sama seperti biasa. Dari yang sudah saya push di link materi, itu mengandung data tentang titik koordinat, lalu SHP Indonesia per kabupaten. Nah, ketika teman-teman UI, pastikan teman-teman nyaman karena saya terbiasa dengan AppNet. Jadi saya buat dia semirip mungkin dengan sekarang yang lagi booming kan. Nah, ada beberapa hal yang dasar-dasar GIS itu untuk pengguna baru itu membuat kesalahan. Misalkan seperti ini. Ketika saya pilih select sini Pati, mungkin teman-teman nggak akan blank seperti ini. Kita bisa lihat apa yang ada di bawahnya. Tapi pada satu kondisi apabila teman-teman ini langsung start ini nggak akan dimulai dengan klik yang kosongan seperti ini, bawahnya bakal nggak kelihatan. Taruh Google Satellite di sini, Basemap Google Satellite. Jadi, nah itu teman-teman ubahnya di mana? Itu bisa dari di setting option selection colornya, teman-teman buat ini transparan. Terus tinggal teman-teman restart GIS-nya, maka itu akan transparan. Kalau background color ini sebenarnya, nah ini kan putih nih. Kalau misalkan warnanya tadi diganti, bakal berubah jadi warna lain. Yang teman-teman setting. Selalu andalan saya ketika GIS, kenapa GIS bisa membuat saya bekerja lebih cepat, itu shortcutnya. F ini akan otomatis berubah ke selection tool. E ke edit mode, editor mode. Jadi data ini bisa saya hapus, bisa saya kembalikan, kan? Nah, editor modenya kalau misalkan di iPad analoginya itu on. Kalau secara manual teman-teman bisa menemukannya di sini lambang pensil ini. Setup itu ya, cara setup shortcut keyboardnya bisa lebih cepat dalam bekerja.
itu bisa dilihat di sebelah sini. Misalkan saya mau bikin shortcut yang select tadi, select feature yang lambangnya seperti ini kan, saya ganti dengan huruf apa, zoom to selection, saya ganti inputnya dengan huruf apa, langsung saya pencet keyboardnya Z ketika tools zoom to selection ketika saya pencet huruf Z. Ada pane lagi yang memudahkan kalau misalnya saya kan ada dua layer di sini, lalu di sini ada dua semacam toolbar gitu kan. Nah, itu yang bisa saya gunakan adalah pindah ke panel processing toolbox. Kenapa processing toolbox ini sangat penting? Ini ibaratnya di Quantum.js itu terhubung dengan processing toolbox. Saya mau melakukan buffer, assign projection, misalkan data spasial saya tidak mempunyai proyeksi, Voronoi Polygon, itu juga semuanya ada di sini. Perlu nyari satu-satu toolboxnya. Misalkan saya tahu fungsinya Voronoi, dan ini akan muncul beberapa opsi yang berkaitan dengan Voronoi Polygon. Misalkan, oh ya, tadi saya juga sempat menyinggung tentang integrasi aplikasi. Quantum.js itu secara default dia akan terintegrasi dengan Grace. Grace itu sebenarnya aplikasi di luar, tapi library diakses langsung melalui Quantum.js di sini. Lalu ada lagi, misalkan kita mau dissolve, proses dissolve, dan juga ada Saga. Jadi di sini software open source, nggak mudah banget kendala ketika makanya. Saya ada kerjaan buat mengkelaskan lereng, nge-dissolve itu ketika habis maghrib, itu baru selesai ketika jam 10 malam. Pas ya kira-kira satu jember. Nge-dissolve lereng dari raster atau poligon. Saya mau mengubah raster di poligon, bisa kita cari aja raster to poligon. Berapa pilihan? Seperti apa algoritma yang disediakan oleh dan algoritma yang disediakan oleh Quantum.js-nya. Jadi kalau buka GitHub mungkin akan ada pilihan tulisannya agak kecil ya, GitHub desktop 3.10.4 with Grace, langsung Quantum.js gitu saja. Teman-teman pilih yang with Grace karena itu library yang ada di Grace, jadi fungsi-fungsinya Grace itu bisa langsung di S. Ntar ada yang masuk lagi. Oh enggak. Teman-teman yang agak kesulitan kayaknya ganti itu ya, ganti link. Terima kasih Mas. Ini materi tadi. Itu untuk setup GUI. Ini hal yang menarik buat saya karena ini kerja yang cepat, jadi shortcut tadi saya membantu. Lalu pembiasaan tentang ini, pembiasaan tentang graphical interface-nya itu juga sangat menarik untuk bikin sendiri karena bisa berubah dipindah-pindah. Jadi juga masuk. Lalu beberapa open attributable ini saya pakai shortcut 6 dan ini untuk doc. Jadi dari jendela GIS-nya misalkan saya minimize
bersama jendela ini ya, jendela tipisnya saya pencet yang atribut table. Nah, makanya dia kan ini mau dipindah ke sebelah kiri juga bisa, kita sebelah sini bisa, seperti itu. Jadi karena saya kebiasa, jadi saya taruh sini aja. Itu untuk dan juga GUI-nya. Terus juga karena di software open source, semua orang dunia itu boleh mengembangkan aplikasi ini dengan cara apa? Dengan cara menciptakan. Jadi tadi saya sempat buka blog QGIS Indonesia. Di sini ada berita tentang QGIS Grand 5. Nah, itu merupakan acara dari organisasi pusat QGIS, penelitian untuk pengembangan QGIS. Ini QGIS Grand itu diarahkan ke, ya misalkan yang saya lakukan tadi, kok ini lama banget cuma nge-solve, itu punya pemecahan masalah itu. Oh, ternyata algoritmanya harus dibenerin di sini. QGIS Grand ngajuin proposal, ntar kalau mereka setuju ntar didanai. Ini cara pertama. Cara kedua itu dengan membuat plugin. Di toolbar plugin di sini, dan install plugin. Untuk plugin yang sudah terinstall itu akan muncul di bawah sini. Harus connect ke internet. Kita bisa dapat banyak banget dibuat oleh para volunteer tentang QGIS. Misalkan saya mau buat kartogram, banyak di sini ada kartogram seperti apa, akan muncul spesifikasinya apa. Install plugin otomatis akan ngedownload dari servernya media. Baru setelah itu fungsi kartogram 3 ini bisa itu cara kedua buat kita ikut mengembangkan proyek Quantum JS. Ada orang yang bagiin program QGIS Indonesia itu tentang mahasiswa, saya lupa Universitas Malang atau Universitas Brawijaya ya. Kalau nggak UNER, malah ITS juga. Lagi tentang lens surface temperatur. Ketika teman-teman masukkan citra ke QGIS, cuma ketika teman masukkan citra lensat ke QGIS, ini mengaktifkan pluginnya dia, misalkan pluginnya dia ini ya, akan menjalankan fungsi yang mengubah citra lensat tersebut jadi persatuan suhu permukaan tanah dan surface temperatur. Nah, itu merupakan salah satu cara buat pengembangan Quantum JS. Jadi, saya suka Quantum JS juga karena di laptop, kalau misalkan saya lagi butuh space, plugin yang sudah saya install, ini kan ada banyak plugin. Oh, saya nggak butuh flip multiple layer, satu layer pun sebenarnya nggak masalah. Jadi saya tinggal uninstall pluginnya ini, bakal dapat free space di ya. Itu kenapa Quantum JS di satu sisi dia bisa lebih ringan daripada aplikasi pemetaan yang lain. Kemudian plugin integrasi aplikasi, saya singgung di awal, Google Earth Engine yang sekarang lagi booming. Kita bisa mengakses library-nya JS, misalkan kita punya data citra worldview, kan nggak tersedia di GEE, mungkin ya, karena saya belum, ya udah kita tinggal ambil data dari laptop kita, ditampilkan di sini, juga Google Engine, cuman karena buat waktunya, jadi nggak akan saya demokan di sini.
saya punya Citra Sentinel ini kan Google Engine di sini, maka saya bisa mengakses engine lewat Python console di sini. .js. Ya, ini salah satu script Python yang pernah saya jalankan. Buffer. Ini pembuang waktu ya, karena sebenarnya buffer juga bisa langsung diakses di sini. Buffer. Maka kita bisa langsung bikin buffer polygon di sini. Bikin script panjang-panjang kayak gini. Editornya saya matikan. Jadi itu teman-teman kira-kira GUI, plugin, sama LTR tentang bahwa ada organisasi yang menaungi QGIS Indonesia, yaitu suatu komunitas namanya komunitas QGIS. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari gimana kayak gitu, atau ada penasaran dengan apa yang sudah saya sampaikan. このまま僕たちの声が世界の端っこまで消える